Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap agama memiliki kitab sucinya masing-masing sebagai panduan dalam mereka mempelajari, mengamalkan agama mereka. Demikian pula dalam agama Buddha juga memiliki kitab sucinya. Dalam tradisi Theravada, kitab suci yang dipegang, yang dijadikan sebagai panduan dan juga dasar praktek umat Buddha, mazhab Theravada adalah Tipitaka, atau seringkali disebut tiga keranjang. Tentu kita sebagai umat Buddha harus mengetahui paling tidak secara mendasar apa yang disebut sebagai Tipitaka dan apa isi dari Tipitaka. Walaupun kita tidak bisa mengetahui secara keseluruhan Tipitaka, karena kitab suci agama Buddha yang terdapat di dalam Tipitaka memiliki banyak buku. Selama 45 tahun Sang Buddha membabarkan Dhamma, mengajarkan Dhamma yang kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Itu tentu banyak sekali poin Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak seluruh ajaran Sang Buddha tertulis di dalam Tipitaka. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui sebagai dasar apa itu Tipitaka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Tipitaka seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya diartikan sebagai tiga keranjang. Tetapi bukan berarti ada keranjang yang terdiri dari tiga. Yang dimaksud adalah kitab suci Tipitaka ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka, yang kedua adalah Sutta Pitaka, yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka. Bagian Vinaya, bagian Sutta, dan bagian Abhidhamma. Nah, di dalam bagian Vinaya secara sederhana berisi tentang aturan latihan, aturan kemoralan, khususnya bagi para biku dan juga bikuni. Termasuk sangat sedikit atau bagian yang sangat kecil juga menunjukkan aturan kemoralan bagi para samanera. Nah, yang berada di dalam Sutta Pitaka, nah arti Sutta itu sendiri adalah khutbah. Nah, Sutta itu sebenarnya artinya benang, tetapi yang dimaksud di sini adalah khutbah. Nah, di dalam Sutta Pitaka berisi tentang ajaran-ajaran Sang Buddha yang bersifat filosofis, termasuk di dalamnya juga ada beberapa khutbah dari para siswa Sang Buddha, seperti Bhante Sariputta, Bhante Mahamoggallana, dan juga Bhante Ananda. Lantas Abhidhamma Pitaka secara sederhana berisi tentang ajaran Sang Buddha yang dikatakan sebagai ajaran tinggi. Maka disebut Abhidhamma atau Dhamma yang tinggi. Nah, mari kita melihat satu persatu secara singkat isi dari masing-masing pitaka, masing-masing bagian atau masing-masing keranjang. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka, yang tadi saya sebutkan sebagai bagian yang berisikan aturan kemoralan bagi para biku dan juga bikuni. Nah, Vinaya Pitaka yang saat ini kita ketahui terdiri dari 5 buku. Yang pertama adalah Parajika Pali, yang kedua Pacittiya Pali, yang ketiga Mahawagga Pali,
yang keempat Culawagapali, yang kelima adalah Pariwarapali. Di dalam Parajikapali, nah di sana berisi tentang khususnya peraturan-peraturan kebikuan yang berkaitan dengan parajika dan sanggadisesa. Nah, di sana ada parajika dan sanggadisesa, termasuk di dalamnya juga ada aniyata. Sementara Pacitiyapali itu berisikan peraturan-peraturan pacitya bagi para biku dan juga peraturan-peraturan untuk para bikuni dari parajika sampai Satadikarana Sammata, termasuk ada juga Sekya, peraturan-peraturan untuk para bikuni yang sekarang kita lihat terdiri dari 311 peraturan. Itu terdapat di dalam Pacitiyapali dalam Vinaya Pitaka. Lantas buku yang ketiga dari Vinaya Pitaka yang disebut sebagai Mahawagapali, atau bagian atau warga atau waga yang disebut maha besar. Nah, di sana ada 10 waga, 10 bagian. Ada beberapa topik, beberapa poin yang juga hendaknya dijadikan aturan bagi para biku. Nah, poin-poin ini tidak termasuk ke dalam 227 peraturan untuk para biku. Ada poin-poin lain. Seperti ada satu bagian misalnya yang berhubungan dengan B saja. B saja artinya medicine, obat. Jadi berbagai macam obat yang diperkenankan, diperbolehkan oleh Sang Buddha. Nah, itu terdapat di dalam Mahawagapali. Dan kalau kita ingin melihat sejarah perkembangan Sangga, jadi sejak Sang Buddha mencapai pencerahan, membentuk Sangga, membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya, kemudian meminta kepada para siswa yang telah mencapai arahat, yang terdiri dari 60 siswa arahat untuk pergi mengembara, membabarkan Dhamma, juga bisa dilihat di dalam Mahawagapali. Banyak sekali poin Dhamma di sana yang bisa kita pelajari. Nah, bagian yang keempat, yaitu Culawagapali, atau bagian yang lebih kecil, Cula. Nah, di sana terdiri dari 12 waga. Nah, di sana juga banyak poin Dhamma yang bisa kita pelajari, termasuk kalau kita ingin berbicara tentang yaitu sejarah munculnya bikuni pada zaman Sang Buddha, itu juga terdapat di dalam Culawagapali yang disebut Bhikkhuni Khandaka. Nah, bagian di mana munculnya Sangga Bhikkhuni juga bisa dipelajari. Dan di dalam Culawaga ini juga ada beberapa poin yang berkaitan dengan sejarah Paddama Sanggiti dan juga Duttiya Sanggiti, yaitu sejarah konsili Sangga yang pertama dan konsili Sangga yang kedua, yaitu disebut Pancasatika Khandaka, yaitu konsili Sangga yang pertama. Kenapa disebut Pancasatika Khandaka? Karena pada waktu itu 500 arahat berkumpul, Pancasata 500. Dan kemudian sejarah konsili yang kedua yang terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana juga dimasukkan ke dalam Culawagapali. Sehingga dari sini juga kita bisa mengatakan bahwasanya isi di dalam Tipitaka tidak semuanya disusun pada konsili pertama, tetapi juga dalam konsili kedua, konsili ketiga juga beberapa isi dalam Tipitaka juga dimasukkan. Ya, termasuk Satta Satika Khandaka, yaitu sejarah mengenai konsili yang kedua yang terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, itu juga dimasukkan pada saat konsili kedua, yaitu Duttiya Sanggiti. Nah, kemudian untuk bagian yang kelima
Jadi Vinaya Pitaka ini disebut sebagai pariwara pali. Sebenarnya arti pariwara itu sendiri adalah pengikut. Nah, di dalam isi pariwara pali ini, isinya adalah merupakan rangkuman dari bagian-bagian Vinaya Pitaka 4 yang pertama. Jadi rangkuman dari Parajika Pali, Pacitya Pali, Mahawaga Pali, Culawaga Pali dirangkum kemudian dimasukkan ke dalam pariwara pali. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Vinaya Pitaka yang berisikan terutama aturan kemoralan, aturan latihan bagi para biku dan juga bikuni, termasuk bagian yang kecil berkaitan dengan samanera. Lantas kemudian Sutta Pitaka. Seperti tadi yang saya sampaikan, Sutta Pitaka berisikan khutbah-khutbah. Sebenarnya khutbah-khutbah di sini tidak hanya khutbah Sang Buddha, tetapi juga khutbah-khutbah dari para siswa Sang Buddha. Walaupun hanya bagian kecil khutbah yang diberikan oleh beberapa siswa Sang Buddha. Nah, Sutta Pitaka ini berisikan 5 nikaya. Yang pertama, 3 nikaya. Yang kedua, Majjhima Nikaya. Yang ketiga, Sangyutta Nikaya. Yang keempat, Anguttara Nikaya. Yang kelima, Khuddaka Nikaya. Terdiri dari 5 nikaya, 5 kumpulan. Nah, 3 nikaya. Kenapa disebut sebagai Dika Nikaya? Arti dari 3 artinya panjang. Nah, disebut sebagai Dika Nikaya karena khutbah-khutbah yang terdapat di dalam kumpulan ini, di dalam nikaya ini merupakan khutbah yang isinya panjang. Sehingga disebut Dika Nikaya. Maka oleh Maurice Walsh dalam bukunya Dika Nikaya diterjemahkan sebagai The Long Discourses of the Buddha. Long Discourses of the Buddha. Jadi ajaran-ajaran Sang Buddha yang panjang, ya, The Long Discourses of the Buddha. Nah, dalam Dika Nikaya ini terdapat 34 sutta atau 34 khutbah. Nah, 34 khutbah ini dibagi menjadi 3 bagian yang disebut sebagai Sila Kandawaga, Mahawaga, dan Patikawaga. Kenapa disebut Sila Kandawaga? Karena di dalam bagian ini terdapat aturan-aturan kemoralan, aturan sila yang diberikan oleh Sang Buddha. Maka disebut Sila Kandawaga. Sementara, kenapa di bagian kedua disebut Mahawaga Pali? Karena di dalam bagian kedua ini ada khutbah-khutbah yang panjang yang diawali dengan istilah Maha. Maha artinya besar. Nah, seperti apa? Seperti Maha Satipadana Sutta, Maha Nidana Sutta, Maha Padana Sutta, dan juga Maha Parinibbana Sutta. Nah, ini terdapat di dalam bagian yang kedua. Sementara bagian yang ketiga disebut Patikawaga. Kenapa disebut Patikawaga? Karena khutbah yang pertama dari bagian ketiga ini disebut Patika Sutta. Nah, Dika Nikaya terdiri dari 34 khutbah yang diawali dari khutbah Sang Buddha, yaitu Brahma Jala Sutta, dan berakhir dengan khutbah dari Bante Sariputta, yaitu Dasutara Sutta. Nah, dalam Dika Nikaya ini juga banyak poin-poin dhamma yang bisa kita pelajari di sana. Kalau kita ingin bicara misalnya terkait dengan kehidupan berumah tangga, apa tugas dan kewajiban berumah tangga, bisa mengambil Sigalo Wada Sutta dalam Dika Nikaya. Kalau kita ingin berbicara tentang bagaimana kita mempraktikkan
perhatian mindfulness sati bisa mengambil Mahasatipadana Sutta. Kalau kita ingin berbicara tentang Padicca Samuppada, dependent origination, kita bisa mengambil Mahanidana Sutta. Itu semua terdapat di dalam Digha Nikaya. Kalau kita ingin mempelajari berbagai macam pandangan yang ada pada zaman Sang Buddha, kita bisa mempelajari Brahmajala Sutta dan juga Samanyapala Sutta, juga terdapat di dalam Digha Nikaya. Nah, itu Digha Nikaya. Yang kedua adalah Majjhima Nikaya. Mengapa disebut sebagai Majjhima Nikaya? Majjhima artinya tengah. Khotbah yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya tidak terlalu panjang, tetapi juga tidak pendek. Maka disebut tengah Majjhima. Nah, oleh Bhante Bodhi sebagai penerjemah dari bahasa Pali ke dalam bahasa Inggris, Majjhima Nikaya diterjemahkan sebagai Middle Length Discourses of the Buddha. Jadi yang khotbah-khotbah Sang Buddha yang tengah, panjangnya itu tengah-tengah, middle length Discourses of the Buddha. Nah, Majjhima Nikaya ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu Mula Panasapali, Majjhima Panasapali, dan Upari Panasapali. Mengapa disebut Panasa? Karena arti Panasa adalah 50. Karena setiap bagiannya itu ada 50, kecuali yang bagian terakhir. Bagian terakhir terdiri dari 52 sutta. Nah, karena 50, dan 52, maka Majjhima Nikaya terdiri dari 152 khotbah. Di dalamnya kebanyakan adalah khotbah-khotbah Sang Buddha, tetapi juga ada beberapa khotbah dari siswa Sang Buddha. Majjhima Nikaya ini diawali dengan sutta, yaitu Mula Pariyaya Sutta, dan diakhiri dengan khotbah Indriya Bhawana Sutta. Nah, di sana juga berbagai macam poin-poin dhamma yang begitu penting, begitu mendalam bisa kita pelajari. Termasuk kalau kita ingin belajar tentang kehidupan masyarakat di India, termasuk kehidupan di mana di sana masih ada sistem kasta misalnya. Di sana juga kita bisa mempelajari di dalam Majjhima Nikaya, di dalam Brahmana Wagya. Kalau kita ingin mempelajari khotbah-khotbah yang berkaitan dengan raja, itu kita bisa mendapatkan di dalam Raja Wagya. Kalau kita ingin mempelajari khotbah-khotbah yang berkaitan dengan para biku, di sana juga ada khotbah-khotbah yang disebut Biku Wagya. Kalau kita ingin mempelajari khotbah-khotbah yang berkaitan dengan pandangan ajaran dari para pertapa lain, nah di sana juga ada bagian yang disebut Paribhajaga Wagya. Banyak sekali poin-poin dhamma yang bisa kita pelajari di dalam Majjhima Nikaya. Maka dia mengatakan bahwa Majjhima Nikaya ini karena memiliki khotbah yang mendalam pada konsili yang pertama, Majjhima Nikaya kemudian dipercayakan kepada para siswa Bhante Sariputta untuk mengulang dan untuk memproteksi Majjhima Nikaya. Karena dianggap Majjhima Nikaya memiliki yaitu isi yang begitu mendalam. Nah, ini Majjhima Nikaya. Yang ketiga adalah Sangyutta Nikaya. Nah, Sangyutta Nikaya kalau kita artikan secara harfiah, Sangyutta artinya connected. Connected artinya berkesinambungan. Artinya itu connected, terkoneksi antara satu sutta dengan sutta lainnya. Maka oleh Bhante Bodhi, Sangyutta Nikaya ini diterjemahkan sebagai The Connected Discourses of the Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha yang terkoneksi satu sama lain. Nah, karena memang di dalam Sangyutta Nikaya ini khotbah-khotbah yang diberikan itu biasanya dikumpulkan sesuai dengan isinya. Nah, Sangyutta Nikaya ini terdiri dari 5 waga. Ada Saggata Waga, ada Nidana Waga, ada Kanda Waga, ada Salayatana Waga, dan ada Mahawaga. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya kalau kita bicara tentang Saggata Waga, mengapa disebut Saggata Waga? Karena isi dari Saggata Waga ini biasanya
berupa syair, sagata. Gata artinya syair. Walaupun dalam sagata waka ini juga gabungan, isinya adalah gabungan antara prosa dengan syair. Tetapi karena banyak syair yang dimasukkan di sana, maka disebut sagata waka. Nah, di dalam sagata waka juga ada banyak bagian. Misalnya apa? Mara Sangyuta. Nah, dalam Mara Sangyuta ini berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Mara. Kemudian ada juga Dewata Sangyuta. Nah, dalam Dewata Sangyuta ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan dewa. Nah, karena seperbagiannya itu saling terkoneksi, maka disebut connected discourses of the Buddha, maka disebut sebagai Sangyuta. Dan kalau kita melihat misalnya bagian dari Mahawagga, nah dalam Mahawagga Pali ini berisikan tentang poin-poin dhamma yang mendalam dari Sang Buddha, seperti Bojjhanga Sangyuta, hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pencerahan. Ada juga misalnya Satsa Sangyuta, hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran the Four Noble Truths, 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia, dan semua topik poin yang berkaitan dengan 4 kebenaran mulia itu dimasukkan ke dalam Satsa Sangyuta. Maka karena antara satu khotbah dengan khotbah lainnya perbagiannya itu saling terkoneksi, tidak bisa dipisahkan, maka disebut Sangyuta. Nah, secara keseluruhan disebut Sangyuta Nikaya. Lantas ada berapa khotbah di sana? Menurut kitab komentar, Sangyuta Nikaya terdiri dari 7.762 sutta. Tetapi oleh Bante Bodhi pernah dihitung bahwa Sangyuta Nikaya ini hanya terdiri dari 2.889 sutta. Sehingga sepertinya ada beberapa sutta yang memang sudah hilang. Nah, tetapi apapun itu sekarang ya kita mempelajari sutta-sutta yang ada dalam Sangyuta Nikaya juga sangat banyak. Kita bisa mempelajari. Nah, kemudian yang keempat adalah Anguttara Nikaya. Secara harfiah, Anguttara Nikaya adalah kumpulan khotbah-khotbah yang bersifat perbagiannya itu naik ke atas. Jadi dari kata Angga Utara. Angga adalah bagian, Utara artinya naik ke atas. Jadi perbagiannya itu naik ke atas. Mengapa disebut Anguttara Nikaya yang perbagiannya naik ke atas? Karena dalam khotbah Anguttara Nikaya ini dikumpulkan khotbah-khotbah dengan poin nomor yang berbeda. Jadi poin yang mempunyai satu poin itu disebut Ekaka Nipata. Jadi khotbah yang poinnya hanya 1 eka. Kemudian naik lagi. Khotbah Sang Buddha yang mempunyai poinnya 2 itu disebut Dukkha Nipata. Khotbah-khotbah yang poinnya terdiri dari 2. Kemudian di khotbah-khotbah yang terkumpul, yang terdiri dari 3 poin dan dikumpulkan menjadi 1, kemudian disebut Tika Nipata. Nah, karena khotbah-khotbahnya ini bersifat yaitu naik ke atas, bagiannya itu naik ke atas, maka disebut Anguttara Nikaya. Oleh sebab itu, seperti Bante Bodhi menerjemahkan Anguttara Nikaya sebagai Numerical Discourses of the Buddha. Numerical Discourses artinya khotbah-khotbah Sang Buddha yang bersifat nomor. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 sampai nomor 11. Jadi dari Ekaka Nipata sampai Ekadasa Nipata. Tetapi oleh BTS, Pali Text Society, diterjemahkan bahwa Anguttara Nikaya diterjemahkan sebagai The Book of Gradual Sayings. The Book of Gradual Sayings. Jadi buku yang khotbah-khotbahnya itu bersifat bertahap, gradual. Ya karena memang Anguttara, Angga Utara. Jadi Angga itu bagiannya itu
bertahap naik ke atas, maka disebut Anguttara Nikaya, yang mana terdiri dari 11 nipata atau 11 buku. Nah, ini adalah Anguttara Nikaya. Kalau kita mau masuk ke dalam, yaitu akan terlalu panjang. Isinya itu begitu panjang. Kemudian yang kelima adalah Khuddaka Nikaya. Khuddaka artinya apa? Minor, kecil. Nikaya kumpulan khotbah-khotbah yang sifatnya minor, sifatnya kecil. Nah, ada dua tradisi yang berbeda. Menurut tradisi Sri Lanka, buku-buku yang dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya hanya terdiri dari 15 buku. Sedangkan menurut tradisi Myanmar, selain 15 buku, ada 3 buku lainnya yang juga dimasukkan menjadi 18 buku. Nah, apa yang 15 buku? Dhammapada, mungkin saya tidak akan menyebutkan secara berurut, tetapi Dhammapada, Uddhana, Sutta Nipata, Itivuttaka, Vimanawatu, Petawatu, Theragata, Therigata, Jataka, Buddha Wangsa, Carya Pitaka, Apadana, Mahanidesa atau Cula Nidesa, Padisambhidamaga, dan Khuddaka Pata. Sebenarnya dalam urutan Khuddaka Pata itu nomor 1. Ada 15. Tetapi oleh tradisi Myanmar ditambah menjadi 18. Jadi ada penambahan 3, yaitu Netipakarana, Petako-Badesa, dan Milinda-Panha. Lantas mengapa di tradisi Sri Lanka yang 3 ini tidak dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya? Karena mereka beranggapan bahwa 3 buku ini itu bukan disusun pada konsili ketiga, tetapi disusun setelah konsili ketiga, maka tidak dimasukkan ke dalam Tipitaka. Tetapi oleh Myanmar, karena memang isinya itu memang sangat baik dan bersesuaian dengan ajaran Buddha, maka dimasukkan ke dalam Khuddaka Nikaya dan menjadi 18 buku. Nah, tentu di dalam Khuddaka Nikaya ini yang paling umum dipelajari oleh umat Buddha adalah Dhammapada, yang berisi syair-syair yang diberikan oleh Sang Buddha. Dan yang menarik di sini adalah Khuddaka Nikaya ini juga seringkali disebut oleh beberapa scholar, beberapa cendekia Buddhis sebagai bagian khotbah yang disebut sebagai gatha atau khotbah-khotbah yang isinya adalah syair. Kenapa? Karena memang hampir semua isi di dalam Khuddaka Nikaya berisikan syair, walaupun tidak semuanya. Karena di dalam Uddhana dan juga Itivuttaka di sana juga ada prosa, tetapi hampir semuanya berisikan syair. Dibandingkan dengan Nikaya yang sebelumnya, tentu Khuddaka Nikaya ini lebih banyak syairnya, maka dikatakan sebagai bagian yang berbentuk syair. Dan juga Khuddaka Nikaya ini juga seringkali disebut sebagai bagian dari para siswa Sang Buddha, atau bagian khotbah-khotbah dari siswa Sang Buddha. Mengapa? Ya, walaupun di dalam Khuddaka Nikaya masih banyak khotbah-khotbah yang langsung diberikan oleh Sang Buddha, tetapi banyak juga khotbah-khotbah yang diberikan oleh para siswa Sang Buddha. Seperti apa? Misalnya Therigata, Theragata. Itu kebanyakan adalah khotbah, statement, pernyataan, uddhana dari para siswa Sang Buddha, baik para biku ataupun bikuni yang telah mencapai arahat. Dan juga seperti yang lainnya adalah kitab Vimanawatu dan juga Petawatu. Dan itu adalah kitab yang dipercaya diberikan oleh Bante Mahamoggallana. Nah, karena isinya ini banyak mencantumkan atau banyak berisi khotbah-khotbah yang diberikan oleh para siswa Sang Buddha, maka khusus Khuddaka Nikaya juga sering disebut sebagai
khotbah-khotbah para siswa Sang Buddha. Walaupun tidak semuanya adalah khotbah dari siswa Sang Buddha. Kemudian adalah Abhidhamma. Seperti yang saya sampaikan, Abhidhamma artinya adalah dhamma yang tinggi. Dalam tradisi Theravada, Abhidhamma ini diyakini oleh umat Theravada sebagai khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha sendiri yang berisikan khotbah-khotbah yang sifatnya transenden. Khotbah-khotbah yang sifatnya paramata, bukan konvensional. Karena di sana tidak disebutkan seperti pengantar nidana, tidak disebutkan istilah-istilah yang sifatnya adalah samuti atau konvensional seperti nama orang, pohon, rumah, tidak disebutkan, tetapi berisikan poin-poin dhamma yang sifatnya adalah paramata. Nah, Abhidhamma di sini terdiri dari 7 buku. Yang pertama adalah Dhammasanggani, kemudian Vibhanga Pali, Dhatu Kata, Pugala Panyati, Kattawatu, Yamaka, dan Padana. Ada 7 buku. Nah, secara singkat, Dhammasanggani ini berisikan tentang analisis yang berkaitan dengan cita, cetasika, rupa, dan nibbana. Yang kemudian menjadi, yang dikatakan dirangkum menjadi sebuah buku, yaitu yang sering kita pelajari adalah Abhidhammatasanggaha. Walaupun Abhidhammatasanggaha juga mencantumkan yaitu isi dari Abhidhamma, buku-buku Abhidhamma yang lainnya. Tetapi lebih fokus kepada Dhammasanggani. Nah, yang kedua adalah Dhatu Vibhanga. Vibhanga itu artinya apa? Division. Dalam bahasa Pali artinya division. Jadi Vibhanga adalah division. Yang menarik di sini adalah dalam Vibhanga, isi dari Vibhanga ini dibagi menjadi 2. Jadi ada banyak poin dhamma di sana, misalnya tentang Arya Satsa, kebenaran Arya, tentang Satipatthana, kemudian tentang Pancakanda. Nah, setiap poin dhammanya ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Suttanta Bhajaniyang dan Abhidhamma Bhajaniyang. Jadi, misalnya Pancakanda dilihat dari sutta, itu namanya Suttanta Bhajaniyang. Kemudian Pancakanda 5 gugusan yang dilihat dari Abhidhamma, itu disebut Abhidhamma Bhajaniyang. Ketika berbicara tentang Satipatthana, Satipatthana menurut sutta, Satipatthana menurut Abhidhamma. Setiap poinnya dibagi menjadi 2. Suttanta Bhajaniyang dan Abhidhamma Bhajaniyang. Nah, bisa dilihat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Dhatu Kata. Dhatu Kata artinya the talks on elements, atau ajaran atau katakan analisa ajaran yang berkaitan dengan unsur. Jadi berbagai macam unsur dhamma itu juga dibahas di Dhatu Kata ini. Pancakanda, Salayatana, Adarasa Dhatu, dan sebagainya dibahas di dalam Dhatu Kata ini. Yang keempat adalah Pugala Panyati. Nah, di sini menarik. Pugala Panyati ini berkaitan dengan berbagai jenis pugala, berbagai jenis individu. Menariknya adalah di dalam Pugala Panyati ini juga mengambil banyak khotbah yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya. Jadi kalau kita pernah membaca Anguttara Nikaya, di sana Sang Buddha memberikan berbagai jenis manusia. Jadi seperti misalnya ada manusia yang seperti buah mangga. Jadi luarnya kuning, dalamnya masih mentah. Kemudian luarnya sudah matang, luarnya kuning, luarnya mentah, tetapi dalamnya sudah matang. Nah, itu bisa ditemukan di dalam Pugala Panyati. Berbagai macam jenis manusia dari Putujana, berbagai macam jenis Putujana, sampai yang mencapai arahat itu dibahas di dalam Pugala Panyati. Nah, kemudian yang kelima, Kattawatu. Kattawatu ini berkaitan dengan berbagai macam poin dhamma, khususnya mazhab Theravada, yang isinya adalah untuk mengcounter poin-poin ajaran dari sekte-sekte lain. Nah, menurut
sejarah, kata watu ini disusun oleh Bante Moggali Buddhatisatthira pada abad ketiga sebelum Masehi, pada zaman Raja Asoka, pada konsili ketiga. Jadi 216 tahun setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, Bante Moggali Buddhatisatthira ini menyusun buku ini untuk mengcounter, untuk menjawab poin-poin yang diungkapkan oleh atau yang dipegang oleh para sekte lain yang menurut Dhamma itu tidak sesuai, yang menurut Dhamma itu menyimpang. Lantas kemudian Bante Moggali Buddhatisa menyusun kata watu ini untuk mengcounter poin-poin ajaran dari sekte-sekte Buddhis lainnya. Nah, itu di dalam kata watu. Nah, sehingga kata watu ini sebenarnya disusun pada abad ketiga sebelum Masehi. Maka dari awal saya mengatakan bahwa walaupun Tipitaka ini berisikan ajaran-ajaran Sang Buddha, sebenarnya isi di dalam Tipitaka ini tidak semuanya dimasukkan pada konsili pertama. Tetapi juga ada beberapa yang dimasukkan dalam konsili kedua. Misalnya tadi saya menyebutkan yaitu Satika Kandaka yang terdapat di dalam Sulawaga Pali Vinaya Pitaka. Nah, di sana bagian itu adalah dimasukkan pada konsili kedua. Termasuk kalau kita melihat satu sutta di dalam Majjhima Nikaya, yaitu Bakula Sutta, itu juga dimasukkan di dalam konsili kedua. Nah, kemudian dalam konsili ketiga yang jelas sekali yang bisa kita lihat adalah kata watu. Satu buku dalam Abhidhamma ini juga dimasukkan bukan pada konsili pertama, tetapi bahkan konsili ketiga. Bahkan ada beberapa syair dari Theravada juga dimasukkan di dalam konsili kedua dan juga konsili ketiga. Mengapa? Karena ada beberapa biku, beberapa bante yang hidup pada konsili kedua itu memberikan syair dan dimasukkan ke dalam Theravada. Dan juga ada beberapa bante yang hidup dalam konsili ketiga, nah itu memasukkan yaitu udana atau ungkapan kebahagiaannya ke dalam Theravada. Maka dalam hal ini tidak hanya dimasukkan semua Tipitaka itu dalam konsili pertama, tetapi juga konsili kedua dan juga konsili ketiga. Bahkan ada beberapa isi itu dikatakan dimasukkan ke dalam konsili berikutnya, atau paling tidak setelah konsili ketiga. Misalnya di dalam Pariwara. Nah, di sana ada beberapa biku yang hidup di Sri Lanka, itu dimasukkan ke dalam buku Pariwara dari Vinaya Pitaka. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, Yamaka Pali adalah kitab Abhidhamma yang isinya adalah pairing. Pairing artinya kembar, dari 2 poin itu, jadi 2 poin Dhamma itu dibahas. Jadi berbagai macam poin Dhamma yang isinya adalah 2 poin itu dibahas. Maka disebut Yamaka Pali. Yang ketujuh adalah Padhana Pali. Nah, Padhana Pali ini berisi tentang 24 paccaya, 24 conditional relation. Jadi 24 paccaya yang terkenal dalam Abhidhamma itu dibahas di dalam yaitu Padhana Pali. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, secara sekilas Tipitaka atau kitab suci agama Buddha mazhab Theravada. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat, semoga memberikan pengetahuan baru, semoga kita semakin antusias untuk mempelajari kitab suci agama Buddha, Tipitaka ini, karena inilah yang menjadi panduan kita di dalam mempraktekkan, di dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari demi terbebasnya kita dari duka, dari penderitaan. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.